Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan proses pembelajaran walaupun pada saat ini kita melakukan dengan Zoom. Kami dari kelompok 2 yang dimana beranggotakan 2 orang, yang dimana saya sendiri atas nama Nur Hidayat sebagai moderator dan juga pemateri pertama dengan NIM 901112102 dan dengan rekan saya atas nama Asma Mutmainnah dengan NIM 901110013. Sebelum kita memasuki materi, ada pula rumusan masalah yang kami angkat pada materi ini. Yang pertama, bagaimana sejarah usul fikih, dan yang kedua, bagaimana usul fikih sebelum dibukukan, yang ketiga, bagaimana pembukuan usul fikih, dan yang keempat, bagaimana perkembangan usul fikih. Baik, yang pertama di sini saya sendiri akan membawakan sebuah materi yang dimana sejarah usul fikih. Baik, sejarah usul fikih. Kemunculan usul fikih tidak terlepas dari yang namanya dinamika pemikiran Islam, yang dimana dinamika pemikiran Islam terjadi pada abad kedua, khususnya yang berkenaan dengan diskursus metode istinbat Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, masa peletakan dan pembentukan dasar-dasar hukum Islam dan pengertian yang sebenarnya telah bagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'idhal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsahan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Faman yasfuru fi muhmasatin ghairu mutajanifil ismim fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya pada hari ini telah aku meridhoi Islam sebagai agamamu, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Penyayang. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Islam telah dihadapkan pada masalah-masalah yang dimana adanya masalah penentuan dan penetapan hukum Islam berkenaan dengan banyaknya problem yang dihadapi, tapi tidak ditemukan dasar hukum secara langsung. Nah, sudah kita ketahui bersama kan bahwasanya dulu pada zaman Rasulullah itu banyak problem-problem yang terjadi, namun tidak kita temukan dasar hukumnya secara langsung baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis atau Sunnah. Oleh karena itu di sini para ulama sebagai ahli waris dari Nabi SAW atau yang disebut dengan warasat al-nabiyah dalam Al-Quran dan As-Sunnah diberi kewenangan, diberi kebijakan untuk berijtihad guna menentukan dan atau dia ini menetapkan hukum Islam. Jadi para waris Nabi SAW atau yang dimana para ulama dia ini diberikan kewenangan oleh Rasulullah SAW untuk berijtihad guna menentukan atau menetapkan hukum Islam yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan problem-problem yang terjadi pada masa saat itu. Yang pertama, usul fikih pada masa Rasulullah. Pada masa ini kekuasaan umat Islam ini berkembang sangat luas dan juga banyak orang-orang selain dari Arab ini memeluk agama Islam. Mengapa demikian? Dikarenakan banyaknya yang timbul kesamaran dalam nas. Alhasil sehingga perlu ditetapkannya kaidah-kaidah bahasa yang digunakan untuk membahas nas tersebut. Maka dari itu, dari sinilah lahir yang namanya ilmu usul fikih yang menjadi panutan dalam memahami nas tersebut. Nah, properti usul fikih ini
sahabat yang berijtihad dalam persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya baik itu dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, ijtihad yang dilakukan pada sahabat tersebut masih dalam bentuk yang sederhana tanpa peralatan besar. Sulfik pada masa sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan bimbingan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum. Yang pertama, Al-Quran, kedua, Sunnah, dan ketiga, Rasul. Ketika Rasulullah SAW wafat, muncullah tantangan bagi para sahabat, muncul kasus-kasus baru yang menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas kekhalifaan. Pada masa sahabat, aktivitas, proses, dan pola ijtihad berjalan secara ilmiah. Para sahabat tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk mengambil pelajaran hukum dari Al-Quran dan hadis. Hal ini karena sahabat sangat paham akan motif dan konteks turunnya wahyu atau munculnya sabda Rasulullah SAW. Sahabat mengetahui ayat-ayat mana yang termaksud dalam nasib pemasuk dan lain-lain sama tabi'in. Masa tabi'in banyak yang melakukan istinbat dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Adapun para ulama Madinah banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Sehingga awal perbedaan dalam mengistibatkan hukum di kalangan ulama fiqh. Akibatnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Iraq, Madrasah Al-Kufah, Madrasah Al-Madinah. Pada perkembangan selanjutnya, Madrasah Al-Iraq dan Madrasah Al-Kufah dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Rawi, sedangkan Madrasah Al-Madinah disebut dengan Madrasah Al-Hadis dan Usul Fiqh. Salah satu pendorong diperlukannya usul adalah perkembangan wilayah Islam yang semakin luas, sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukannya. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad Idris al-Syafi'i tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan usul fiqh. Upaya pembukuan usul fiqh ini disimpulkan Abdul Al-Wahhab Abu Sulaiman sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di masa itu. Perkembangan pesat ilmu-ilmu keislaman dimulai dari masa Harun ar-Rasyid pada tahun 145 Hijriah sampai dengan 193 Hijriah. Khalifah kelima dinasti Abbasiyah yang memerintah selama 23 perkembangan usul fiqh. Perkembangan usul fiqh dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal pada abad 3 Hijriah. Kebangkitan pemikiran pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat para penerjemah di kalangan muslim. Dari kebangkitan dan semangat para ilmuwan muslim itulah dikembangkannya bidang fikih yang mendorong metode berpikir yang disebut dengan usul fikih. Tahap kedua yaitu tahap perkembangan pada abad keempat Hijriah. Khusus di bidang pemikiran fikih, Islam pada abad keempat ini mempunyai karakteristik tersendiri dalam sejarah tasyir Islam. Pemikiran liberal Islam berdasarkan ijtihad berhenti pada masa ini. Mereka beranggapan bahwa ulama terdahulu mereka itu suci dari kesalahan, sehingga seorang faqih tidak lagi mengeluarkan pemikiran yang khas kecuali untuk hal yang kecil. Akibatnya, aliran fikih yang ada semakin mantap eksistensinya, apalagi disertai dengan fanatisme di kalangan penganutnya. Yang ketiga, tahap penyempurnaan pada abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah. Abdul Al-Wahhab Al-Baghdadi, Abu Zaid Al-Tabushi, Abu Husain Al-Bashari
merupakan pelopor keilmuan Islam di zaman ini. Para pengkaji ilmu Islam juga mengikuti metode dan jejak mereka untuk mewujudkan aktivitas ilmiah dalam bidang ilmu fiqh yang tidak ada bandingannya dalam penulisan dan pengkajian keislaman. Itulah sebabnya pada zaman itu generasi Islam senantiasa menunjukkan minat pada produk usul fiqh dan menjadikannya sumber pemikiran. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh rekan kelompok saya atas nama Asma Mutmainnah. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.